Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Asep Asafah. Di video ini akan berbagi tutorial cara menggunakan pivot tabel di Excel atau cara membuat pivot tabel di Excel. Nah, langsung saja di sini saya sudah ada contoh data yang akan dibuatkan pivot tabelnya. Nah, jadi pertama-tama pastikan data teman-teman itu tabelnya bentuknya horizontal, jadi memanjang ke bawah. Nah, jangan tabelnya yang vertikal, di mana judul kolomnya di sebelah kiri dan datanya ke kanan. Nah, jadi pastikan tabelnya horizontal, memanjang ke bawah. Nah, kemudian pastikan tiap kolom itu ada judulnya, jangan sampai ada yang kosong. Nah, kemudian berikutnya pastikan judul kolomnya itu satu baris, jangan sampai dua baris seperti ini, atau kolomnya jangan sampai hasil merge. Nah, jadi tiap judul kolom dia harus satu sel seperti ini. Nah, kemudian setelah tabelnya sesuai, nah kemudian teman-teman tidak perlu diblok datanya, tinggal letakkan saja kursor di dalam tabelnya. Nah, jangan di sini ya, jangan di tempat kosong, tapi di dalam tabelnya. Nah, kemudian teman-teman ke tab Insert. Nah, di sini ada dua pilihan, ada Recommended Pivot Table dan Pivot Table. Nah, kita lihat dulu yang ini sebentar. Nah, ini rekomendasi pivot tabel yang dibuat Excel. Nah, ini kurang fleksibel ya menggunakan ini. Nah, tapi kalau teman-teman butuh cepat, kalau memang ada yang sesuai di sini hasilnya, bisa pakai ini. Nanti tinggal klik OK. Nah, di video ini kita akan menggunakan ini, yang pivot tabel yang kita buat dari kosong, dari nol. Nah, jadi kita klik ini. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi dia pivot tabel membaca data kita semuanya. Nah, jadi sudah ditandai seperti ini. Nah, kalau memang tidak sesuai atau ada data yang ingin ditinggalkan, teman-teman bisa memblok ulang. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya satu baris tidak mau dibawa. Ini saya cancel dulu. Nah, di sini kasusnya datanya semua akan saya bawa, akan saya olah. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, pivot tabelnya hasilnya mau disimpan di worksheet yang baru atau di sini, di sheet yang sama. Nah, biar lega, saya sarankan di worksheet yang baru saja, biar lebih lega dan enak tampilannya. Nah, kemudian ini tinggal kita klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini akan muncul tab pivot table analysis dan design. Nah, kemudian di sini ada pivot table fill. Nah, ini kalau kursornya tidak aktif di sini, misalnya di sini, nah ininya tidak tampil ya. Nah, tinggal kita klik lagi di sini. Nah, dia ininya muncul otomatis. Nah, kemudian di sini, nah di sini ada nama field ya. Nah, ini judul-judul kolom yang tadi dijadikan nama field di sini. Nah, makanya tadi tiap kolom harus ada judulnya. Nah, kemudian di sini ada filter, ada kolom, ada row, ini baris, dan ini nilainya. Nah, sekarang kita coba ya. Misalnya saya mau tahu nilai penjualan setiap barang. Nah, jadi yang nama barang ini kita klik kiri, tahan. Nah, kemudian kita masukkan ke row, ke baris. Nah, di sini otomatis muncul nama-nama barangnya. Nah, kemudian di sini total penjualannya kita klik kiri, tahan, kemudian kita masukkan ke value. Nah, dia otomatis ya. Total penjualan tiap barang langsung muncul hasilnya. Nah, ini kalau mau ditambahkan pemisah ribuan, tinggal kita klik ini. Nah, jadi kelihatan ya nilai penjualannya untuk tiap barang. Nah, misalnya mau ditambahkan, pengen tahu tiap tanggal. Nah, jadi tanggal kita klik kiri, kita masukkan ke kolom. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, jadi penjualan tiap barang setiap hari, datanya langsung muncul. Nah, atau mau ditukar juga bisa, misalnya tanggal di baris, kemudian nama barang kita pindah ke kolom. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tanggal 25 Maret, penjualannya seperti ini. Ini total penjualannya setiap tanggal. Ini total penjualan secara keseluruhan. Nah, untuk menghilangkan ini, teman-teman bisa ini diklik kiri, tahan, kita masukkan lagi ke sini. Nah, atau di sini checklistnya kita hilangkan. Nah, ini kembali kosong. Nah, sekarang misalnya kita mau buat laporan penjualan harian. Nah, jadi misalnya saya perlu data nama barang, saya masukkan ke baris. Nah, kemudian total penjualan saya masukkan ke value. Nah, kemudian harga satuan saya masukkan ke value. Kemudian jumlah terjual
ini saya masukkan di antara harga satuan dan total penjualan. Nah, kemudian tanggal saya masukkan ke filter. Nah, kemudian ini harga satuan, dia ini sudah dijumlah ya. Nah, di sini saya pengen yang ditampilkan itu harga satuan per barangnya. Nah, jadi ini teman-teman bisa diklik kanan. Nah, kemudian di sini kita ke ini summarized value by. Nah, ininya kita pilih max atau min. Kita coba max ya. Nah, jadi harga satuan barangnya langsung keluar 3.500 per item. Nah, jadi dikali jumlah terjual. Nah, jumlah total penjualannya segini. Nah, sekarang di sini karena tadi kita memasukkan tanggal sebagai filter. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, misalnya kita pengen laporan penjualan tanggal 25 Maret. Jadi kita klik kemudian oke. Nah, dia otomatis jadi tabel yang muncul adalah untuk tanggal 25 Maret. Misalnya tanggal 26 kita klik. Nah, dia nilainya langsung berubah. Kalau mau multiple misalnya 2 tanggal. Nah, ini di checklist. Nah, misalnya saya pengen tahu penjualan tanggal 27 dan 28. Kita oke. Nah, ini hasilnya ya. Untuk penjualan 2 tanggal. Nah, kemudian di sini juga ini kita hilangkan dulu, ini kita all. Nah, misalnya pengen tahu persentase penjualan tiap barang. Nah, ini bisa dirubah ya. Nah, di sini kita klik kanan. Nah, kemudian di sini show value S-nya. Nah, teman-teman bisa pilih ini persen dari grand total. Nah, dia jadi akan dicari nilai persentasenya dari nilai total penjualan secara keseluruhan. Ini kita klik. Nah, langsung keluar ya. Jadi untuk mie instan itu dia menyumbangkan total penjualan 13,47%. Nah, ini juga bisa kalau mau diurutkan, misalnya kita klik kanan. Saya mau urutkan nilai penjualan dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, seperti ini ya. Ininya misalnya kita ganti lagi no calculation. Nah, seperti ini ya, jadi bisa diurutkan. Nah, ini untuk contoh data pertama, seperti ini. Nah, sekarang untuk contoh data kedua, saya pindah dulu ke sheet 2. Nah, ini saya ada contoh data perhitungan cadangan karbon. Nah, jadi ini jumlah datanya banyak ya. Kita coba data paling bawah, kita lihat. Nah, untuk ke data paling bawah, di keyboard teman-teman bisa tekan Ctrl, CTRL, kemudian panah bawah. Nah, jadi data saya ini, contohnya ada 77.831 baris data. Kita kembali ke baris yang pertama, tekan Ctrl, kemudian panah atas. Nah, jadi ini kalau kita olah menggunakan rumus-rumus Excel, misalnya menggunakan count, if, dan yang lain-lain, nah tentu tidak efektif. Nah, jadi solusinya untuk menganalisa dari data ini, kita bisa menggunakan pivot tabel, nah agar cepat dan efisien. Nah, jadi kita klik di sini, kemudian kita ke insert. Nah, kita klik lagi pivot tabel. Nah, di sini rank tabelnya diperhatikan apakah sudah betul. Nah, tadi data saya ada 77.831. Nah, betul ya. Jadi rank datanya sudah terbaca. Ini tinggal kita klik OK. Nah, di sini misalnya saya pengen membuat laporan. Kita masukkan ini ke row. Nah, jadi ini tutupan lahan ya. Kemudian nilai cadangan karbonnya ke sini ke value. Ini kita pakai pemisah ribuan. Pakai 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian di sini luas tutupan lahannya saya masukkan ke sini. Dan kemudian nilai standar cadangan karbonnya per hektar. Nah, ini kita rubah. Jadi ini saya ambil. Nah, seperti ini ya. Jadi nilai per hektarnya untuk hutan lahan kering primer itu dia 132,99 ton per hektar. Nah, jadi luas tutupan lahan itu dikali nilai standar cadangan karbon. Nah, jadi cadangan karbonnya segini. Nah, ini bisa kita urutkan. Misalnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk tubuh air dan rawa tidak ada nilai cadangan karbonnya. Nah, jadi hasil totalnya tetap 0. Nah, jadi cepat ya menggunakan pivot tabel ini. Nah, ini datanya bisa teman-teman copy. Nah, kemudian dipaste di Microsoft Word
atau dijadikan tabel tersendiri untuk laporan. Nah, kemudian di sini juga saya ingin menunjukkan, ini kita rubah dulu. Saya ingin membandingkan cadangan karbon yang terbaru, saya bandingkan dengan cadangan karbon yang lama. Kita lihat per kecamatan. Nah, jadi seperti ini ya. Yang ini, kolom yang ini, nilai cadangan karbon lama, ini yang terbaru. Nah, saya pengen tahu misalnya nilai angka perubahannya berapa, penurunannya berapa, kenaikannya berapa, dan nanti berapa persen nilainya. Nah, jadi kita di sini, teman-teman, di pivot tabel analis ini, nah kita di sini bisa membuat field baru. Nah, misalnya ini perubahan, namanya bebas ini. Nah, kemudian formulanya, jadi perubahan itu cadangan karbon yang baru, kemudian strip, kemudian minus dikurangi cadangan karbon lama. Nah, ini tinggal kita klik OK. Nah, dia langsung keluar hasilnya. Jadi ketahuan nilai perubahannya berapa. Kalau minus berarti dia terjadi penurunan. Nah, kalau plus berarti dia terjadi kenaikan. Nah, sekarang misalnya kita ingin menghitung persentasenya. Kita buat lagi ini perubahan. Nah, untuk menghitung persentase berarti perubahan dibagi cadangan karbon lama, kemudian kita kali dengan 100. Ini kita klik OK. Nah, jadi persentasenya seperti ini. Yang ini 47,30%. Nah, jadi secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 12,44%. Nah, jadi seperti ini ya, menggunakan pivot tabel kita bisa menganalisa dengan cepat sebuah data yang jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, tampilan pivot tabel ini juga teman-teman kalau mau dirubah bisa ya. Nah, di sini ada desain. Nah, misalnya ingin dirubah tampilannya seperti ini atau seperti ini, atau ada juga di sini di custom ya, new pivot table style. Nah, misalnya saya rubah seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman cara menggunakan pivot tabel di Excel. Silahkan dicoba dan semoga video tutorial ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini terus membuat video-video yang bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa lagi di tutorial saya berikutnya. Terima kasih.